kita perbaiki. Bukankah itu semangat dari keberlanjutan dan perubahan, continuity and change? Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu, tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. Ngakak, AHY dipuja-puja kader Partai Demokrat, tapi gak diperhitungkan oleh Nasdem dan PKS. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Ternyata yang namanya kecelakaan itu pasti gak enak. Ada yang kecelakaan jatuh dari motor, kakinya yang terluka. Ada yang kecelakaan berupa hamil sebelum adanya pernikahan. Tentu lebih gak enak lagi. Karena selain merasa malu juga dipaksa kawin oleh kedua orang tua. Termasuk ada juga yang kecelakaan politik. Kecelakaan ini yang tidak kalah menyakitkannya. Memang sih gak mengalami luka lecet dan gak dipaksa harus menikah. Tapi tiap hari makan hati Ferguson. Hal inilah yang dialami oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY saat ini. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana putra sulung SBY itu dipaksa untuk ikut Pilkada DKI 2017 silam. Padahal ia sudah nyaman jadi tentara. Dan kalau diperhatikan, karir AHY ini cukup bagus di militer. Ia pernah menjadi lulusan terbaik di Akmil pada tahun 2020, sehingga berhak meraih penghargaan Bintang Adi Makayasa. Saat dikirim ke perbatasan Israel dan Lebanon Selatan untuk misi perdamaian PBB, AHY dianugerahi Army Service Distinction Medal oleh pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon. Yang mana penghargaan itu diberikan berkat usahanya menginisiasi program mobil pintar sebagai sarana untuk mengurangi dampak trauma bagi anak. Di samping itu, AHY pernah menjadi komandan kompi terbaik, meraih predikat summa cum laude dari US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, menjadi lulusan terbaik dari pendidikan militer di US Army Maneuver Captain Carrier Course di Fort Benning, Amerika Serikat, serta sukses memimpin latihan bersama pasukan Australia di Darwin pada tahun 2016. Jadi kalau soal performa selama jadi tentara, si AHY ini tidak bisa diragukan lagi. Karena menurut Primbon Jawa, ia memang cocok kerja di sana. Sehingga peluangnya untuk mencapai puncak tertinggi di militer sangatlah besar. Baru juga berpangkat mayor, sudah disuruh pensiun dini oleh SBY untuk ikut Pilkada DKI. Tidak pelak karena politik itu bukan dunianya AHY dan ia sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang itu. Pencalonannya bersama Silviana Murni langsung kandas di putaran pertama. AHY hanya mendapatkan perolehan suara 17,06% kala itu. Beda jauh dengan Ahok 42,96% dan Anies 39,97%. Jadi, AHY yang sebelumnya dikenal seratakan prestasi ketika terjun ke dunia politik, auto menjelma menjadi yang terburuk. Sudah banyak waktu, tenaga, pikiran, dan modal yang habis, gak taunya masih kalah juga. Konon katanya sih kalau di politik itu sama sakitnya dengan kalah main judi. Terbukti banyak caleg yang stres pasca gagal terpilih jadi anggota dewan. Mungkin untuk mengobati rasa kekecewaan anaknya tersebut, diberilah AHY jabatan Ketua Umum Partai Demokrat oleh AHY. Bukannya bikin senang, hal ini malah semakin menyusahkan saudara kandung Ibas itu. Pertanyaannya, kenapa menyusahkan? Karena maju kena mundur kena Ferguson. Mau mundur dari kursi orang nomor 1 di Partai Demokrat, malu. Mau maju di Pilpres, gak ada yang percaya. Karena yang namanya ketua partai itu jelas levelnya sudah tinggi, minimal jadi cawapres. Gak bisa lagi ketua partai jadi cagup atau jadi calon DPRD provinsi. Nah, satu-satunya kesempatan bagi AHY untuk eksis adalah menjadi cawapres Anies. Sebagaimana kita ketahui bahwa Wan Anies baru didukung oleh Nasdem, sehingga butuh partai mengusung lain supaya bisa memenuhi syarat ambang batas 20%. Demokrat bisa menawarkan perolehan suaranya kepada Nasdem dengan kompensasi AHY yang jadi wakil Anies. Jadi, jika Nasdem dan Demokrat berkoalisi, tinggal nambah satu partai lagi, target PKS, bisa jadi atau memenuhi syarat untuk mengusung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Dan beberapa kader Partai Demokrat pun disuruh memainkan narasi di medsos seolah AHY cawapres terbaik.
Di antaranya yang jadi tukang mempengaruhi opini publik itu adalah Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Dengan pedenya ia mengatakan AHY memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Anies. Lantas, apa saja syarat yang terpenuhi menurut versi Partai Demokrat tersebut? Pertama, AHY mempunyai elektabilitas. Kedua, AHY punya partai yang ada perwakilan di parlemen. Dan ketiga, AHY bisa diandalkan. Asik. Entah bisa diandalkan seperti apa, kita tidak tahu. Karena selama dia memimpin Partai Demokrat, AHY selalu turun gunung untuk memenangkan partai itu. Artinya orang ini tidak mandiri, masih bergantung sama bapaknya. Sebenarnya Partai Demokrat boleh ngomong apa saja tentang AHY. Boleh juga ngomong kalau ketua umumnya itu adalah malaikat yang sengaja diturunkan ke bumi sebagai juru selamat NKRI. Hanya saja orang lain juga melakukan penilaian Ferguson. Nasdem melakukan penilaian dan PKS juga melakukan penilaian. Hasilnya AHY gak dianggap. Baik Nasdem maupun PKS menolak putra sulung SBY itu jadi cawapres Anies. Lantas apa buktinya kalau kedua partai tersebut gak setuju AHY mendampingi Anies? Baru-baru ini Nasdem mengusulkan cawapres Anies bukan kader parpol. Jelas kalau Nasdem setuju AHY dampingi Anies, tentu gak akan ngomong gitu. Bisa saja mereka berharap yang jadi cawapres Anies adalah Panglima TNI, Andika Perkasa atau Panglima Laskar 212 Novel Bamukmin. Karena sebelumnya Novel pernah mengklaim bakal didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia kalau dirinya dan Anies maju pada Pilpres 2024 mendatang. Siapa tahu jika dua kadrun bersatu bisa mengalahkan pasangan capres lain. Sementara PKS mengusulkan kadernya Aher untuk jadi cawapres Anies. Jelas ini juga tanda kalau partai dakwah itu tidak setuju Anies duet dengan AHY. Dengan demikian, kalau diperhatikan belakangan ini, AHY dan Partai Demokrat memang lagi apes-apesnya. Mau jadi cawapres supaya partainya mendapatkan kotel efek diragukan orang. Gak jadi cawapres, Partai Demokrat terancam jadi gurem. Kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, mungkin suami Anissa Pohan itu lebih memilih menjadi anggota TNI saja daripada di posisi sekarang yang benar-benar bikin sakit kepala. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana menurut Anda? Harus kita perbaiki. Bukankah itu semangat dari keberlanjutan dan perubahan, continuity and change? Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu, tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan.